yang telah ditawarkan oleh mereka yang menjual ketenangan hati dan orang-orang Islam agar tidak terikut dengan ajaran di rumah spiritual yang palsu. Mengapa demikian? Karena kita punya spiritual yang asli. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah Allah, berzikirlah engkau kepada Allah, maka hatimu akan menjadi tenang. Kalau ada orang mengatakan jika kita bermeditasi atau dengan beryoga kita mendapatkan ketenangan, maka ketenangan itu adalah ketenangan yang palsu. Dari mana ketenangan itu? Ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempatnya ketenangan itu? Di dalam hati. Hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia. Tetapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mencari ketenangan, tetapi mereka tidak mendapatkan ketenangan itu. Karena yang memberikan ketenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hati ini adalah milik Allah, bukan milik manusia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi qulubana ala dinik. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati, engkau pemilik hati, tsabbit qulubana, kokohkanlah hati kami ala dini, di dalam agama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk senantiasa mengingat dan berzikir kepada-Mu. Mengapa kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan ketenangan dalam hati kita? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah Allah, berzikirlah engkau kepada Allah, maka hatimu akan menjadi tenang. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang hidup. Tapi jika kita lupa berzikir kepada Allah, lupa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sedang mati. Begitu banyak di kantor-kantor mayat yang berjalan, begitu banyak di jalanan, di rumah mayat-mayat yang berjalan, karena mereka lupa berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berzikir tanpa batas buah. Dalam keadaan bagaimanapun, hati ini harus selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita terbangun dari tempat tidur, kita berzikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Begitu kita terbangun dari tempat tidur, lalu kemudian kita beranjak menuju ke tempat yang penuh dengan najis atau kotoran atau yang dikatakan tempat setan, maka kita pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
ketika kita telah berwudu dan kita ingin bercermin melihat wajah kita, kita pun berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, Allahumma kama ahsanta khalqi wa hassin khuluqi. Dan bahkan ketika kita beranjak untuk berangkat ke kantor, berangkat meninggalkan rumah, kita pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahi 'aliyyil 'azim. Tidak ada tempat dan ruang yang kosong kecuali untuk kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang pedagang mereka berzikir, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pedagang yang curang untuk memperjualbelikan dagangannya. Ketika seorang pejabat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pejabat yang korupsi dan melakukan penyimpangan. Karena penyimpangan dan korupsi amat berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pemimpin mereka berzikir mengingat-ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pemimpin yang menganiaya rakyatnya, tidak ada pemimpin yang mengkhianati rakyatnya, karena dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita tidak boleh lengah terhadap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah baik waktu pagi, siang, petang, malam, bahkan ketika kita menutup mata, kita juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenapa kita selalu berzikir? Agar supaya ketika nanti mata ini tertutup, malaikat maut datang mencabut nyawa ini, kata-kata yang terakhir terucap di lisan ini adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun yang terakhir ucapannya di saat sakaratul maut dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dakhala jannah, mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada bacaan-bacaan yang sangat mudah diucapkan oleh lisan tapi sangat berat dibacanya kelak di akhirat. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kedua kalimat ini sangat ringan diucapkan oleh lidah, dan tetapi sangat berat timbangannya kelak di yaumil qiyamah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau seseorang itu tidak berzikir? Bagaimana jika seseorang itu tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika ia berzikir maka ia mendapatkan pahala dari Allah. Jika ia tidak berzikir kepada Allah, tidak mengapa, tidak apa-apa. Inilah yang menjadi sebab kenapa banyak orang yang tidak berzikir, lupa mengingat kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala begitu keras ancaman kepada orang-orang yang lupa berzikir, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ia akan diikatkan oleh syaitan
Setan akan datang menjadi temannya. Setan akan datang membisikkan ke dalam hatinya dan otaknya. Maka jangan heran banyak orang yang memberikan keputusan, tetapi keputusannya itu adalah pro kepada setan. Bicaranya adalah seperti setan, kata-katanya, otaknya seperti setan. Kenapa? Karena ia lupa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mengingatkan kita kepada Al-Quran dalam surah Taha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang lupa kepada Allah, orang-orang yang lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan hidupnya menjadi sempit. Hidupnya menjadi sempit bukan karena mereka miskin, tidak. Hidupnya menjadi sempit bukan karena mereka tidak punya harta. Mereka punya harta yang berlimpah ruah. Mereka mempunyai kekuasaan yang tinggi. Mereka memiliki pangkat yang tinggi. Tetapi hidupnya terasa sempit dan sempit. Kenapa? Karena dia tidak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada akhirnya mereka bunuh diri, mereka gantung diri, mereka minum racun. Kenapa? Karena dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ditemani dan dipengaruhi oleh syaitan laknatullah. Apakah ketika dia telah meninggal dunia sudah terputus asapnya? Tidak akan terputus, tidak terputus balasannya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka dibangkitkan dari kubur dalam keadaan buta. Kalau di dunia ini kita buta, berapa lama kita tinggal di dunia? Nabi mengatakan a'mar ummati ma baina sittina ila sab'ina. Setiap sesuatu itu ada masa detiknya, dan masa detiknya umat antara 60 sampai 70 tahun. Berapa sih kita tinggal di dunia ini? Tidak lama. Tetapi jika kita di akhirat buta, tidak melihat, maka ketika dibangkitkan mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa saya buta? Ya Allah, waktu saya di dunia saya melihat, mata saya melihat, ya Allah, kenapa ketika saya dibangkitkan mata saya buta, ya Allah? Maka Allah mengatakan, waktu kamu hidup di dunia kau melupakan Tuhanmu, kau tidak berzikir, kau tidak mengingat Tuhanmu, maka hari ini kau dihinakan, kau dibutakan, dan kau tidak melihat sang Allah, dan kau tidak melihat surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa kau melupakan Tuhan ketika engkau hidup di dunia ini? Balasan itu khalidina fiha abada, terus menerus. Balasan itu mereka rasakan bagi orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian doa adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk berdoa. Perbanyaklah doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau, maka Allah akan mengijabah doa-doaku. Doa itu adalah otaknya ibadah. Maka jangan pernah berhenti berdoa dan perbanyaklah doa. Akan tetapi bagaimana cara agar kita doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, berwudu, lalu kemudian menghadapkan diri kita ke kiblat, lalu kemudian rendahkan suaranya, lalu berdoa dengan khusyuk agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang menyebabkan doa kita tertolak dan tidak terijabah
persaudaraan di antara sesama manusia, antara saudara sendiri. Kita tidak memperbaiki hubungan, justru memutuskan hubungan silaturahmi dan persaudaraan. Maaf, doa tidak akan diterima dan dijawab oleh Allah jika masih ada di antara kita yang tidak memperbaiki hubungannya di antara sesama manusia, apalagi keluarganya sendiri. Lalu kemudian berkata kepada orang tua dan guru-guru yang pernah mengajarkan kepada kita, jangan durhaka kepada orang tua. Kalau sekarang ini, kenapa sering terjadi kita ketemukan, kita dapatkan masalah ujian, coba pekerjaan kita tidak bisa terpenuhi apa yang kita inginkan, mungkin karena kita durhaka kepada kedua orang tua. Kita memutuskan hubungan silaturahim dan masih kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa sehingga menyebabkan doa-doa kita belum terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, yang pertama, mari senantiasa kita berzikir kepada Allah dalam keadaan bagaimana. Di saat kita duduk, di saat kita berbaring, di saat kita berjalan, jangan pernah berhenti untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang-orang yang berzikir akan dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Inilah ceramah tadi yang sempat kami sampaikan. Semoga membawa berkah kepada kita semua, dan mari kita terus memperjuangkan, menanam amal sebanyak-banyaknya, dan insya Allah kita menikmati nanti kelak di akhirat setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dengan saya akhiri, Allahumma fi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi